Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Project Web. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menambahkan fungsi reader QR Code pada proyek web MyPost yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, sebagai pengantar, pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan materi dari pembelajaran sebelumnya. Jadi, penjelasan pada materi ini berkaitan dengan kondisi terakhir pengembangan proyek sebelumnya yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa teman-teman disarankan agar proyek sebelumnya sudah paham dan sudah selesai, sehingga nanti tidak kebingungan untuk mengikuti materi kita kali ini. Lanjut ya, di sini dijelaskan jika ingin mengubah menu template admin LTE, silahkan edit bagian berikut agar pada logo gambar tidak diarahkan ke template admin LTE. Nah, kita karena sudah masuki ke proyek ya, penjelasannya nanti akan kita paralelkan dengan demonstrasi pengembangan yang akan kita ajarkan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini kita masuk ke proyek kita dulu ya, yang ada di sini ya, kita masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke folder demo ya. Nah, karena kemarin kita dalam pengembangannya menggunakan pengembangan yang versi 2.2 ini ya, maka dalam pengembangan saat ini akan kita copy ya, dan nanti kita berikan nama MyPostMaster 3.1. Oke, proses kopinya kita tunggu ya sampai selesai ya. Sambil kita bisa sambil mempersiapkan browser kita ya. Misalnya ya, ini kita siapkan browser kita, yaitu di localhost ya. Kemudian demo seperti ini tidak benar ya, localhost tulisannya tidak seperti itu ya. Localhost ya. Localhost ya. Kemudian slash demo seperti ini ya. Kemudian ya, kita rename dulu ya proyek hasil copy kita ya. Ini kita copy ya, sorry kita rename ya menjadi 3.1 ya. Kemudian ya di browser kita reload ya, dan nanti kita kunjungi yang bagian ini ya. Nah, bagian ini kalau kita perhatikan pada tombol ini ya, ini sebenarnya gambar ya, dan ini merupakan template bawaan admin LTE ya. Teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah ini ya, dia mengarahkan ke localhost demo MyPostMaster 3.1 aset template admin index 3 HTML. Kalau kita klik dia mengarahkan ke sini ya. Nah, oleh karena itu kita menginginkan ya, biar nanti pengunjungnya diasumsikan tidak salah klik ya, sehingga nanti akan mengarahkan ke halaman yang mungkin tidak jelas. Ini template dari admin LTE-nya ya. Nah, oleh karena itu ya, kita ya akan melakukan perubahan di sisi sini ya, yaitu nanti di sisi ini, di sisi template-nya ya. Jadi kita berkunjung ke program kita dulu ya. Ya, kita berkunjung ke sini. Nah, ini editor kita ya. Yaitu di bagian views ya, di application, kemudian views ya, di template guys yang kemarin sudah kita buat ya dari ini ya, view template yang ada ya. Oke, kalau kita perhatikan ya, di sini kita diarahkan di sekitar baris seratusan ya, sekitar baris 100 ya. Nah, di baris 100 ya, di sini dia menampilkan gambar ya, dan dia berada dalam sebuah link. Nah, kita menghendaki ya link ini tidak aktif ya, sehingga nanti pengunjungnya tidak salah klik ya, sehingga nanti mengarahkan ke halaman yang tidak relevan untuk mereka ya. Oke, oleh karena itu bagian ini ya kita hapus saja ya, dan ini kita berikan tanda crash seperti ini ya, atau tanda pagar seperti itu. Sehingga nanti tulisan ini masih tetap ada tapi tidak berfungsi. Ya, tanda crash seperti ini saja. Nah, kemudian berikutnya ya, kita ya, kita tadi sudah mencoba ya, efek pada halamannya nanti kurang lebih seperti itu ya. Jika diklik ya, dia tidak lagi ya mengarahkan ke halaman dari template admin LTE ya. Kemudian berikutnya, kita akan membuat link ke halaman scan QR code. Nah, yaitu dengan meletakkan link di sebelah tombol pencarian. Jadi nanti kita akan membuat tombol pencarian ya, sehingga nanti ketika pengunjung ya mengunjungi halaman ini ya, maka dia bisa mengklik salah satu tombol di sini ya.
dan nanti diarahkan untuk menycan QR code dari produk ya, sehingga nanti produknya bisa diketahui profilnya lebih lengkap oleh pengunjung tanpa perlu login ya. Nah, nanti kita tambahkan kode seperti ini ya, yaitu kita tambahkan ya div input group grup SM ya, ML2 itu maksudnya adalah margin ya, margin di sebelah left 2 ya. Kemudian ya di dalamnya ada div class input group append ya, kemudian di dalamnya ada sebuah link ya. Nah, ini sebenarnya saya copy dari template yang ada di sini. Jadi teman-teman sekalian ketika mengembangkan menggunakan template yang ada di internet ya, nanti kita kalau misalnya ada beberapa kode yang tidak paham, kita bisa mengkopinya, kemudian kita modifikasi ya. Karena ini konteksnya ya, kita akan membuat navbar di sini ya, kita copy saja ya, dan nanti kita modifikasi sesuai dengan keperluan kita kali ini ya. Ini saya copy ya. Kemudian di dalamnya ya, karena ketika saya akan itu ya membuat sebuah link ya, ketika nanti diklik dia akan diarahkan ke ini ya halaman tertentu. Nah, kali ini saya akan mengarahkan ke halaman pengunjung /scan QR ya. Ini bertipe button. Ini menggunakan link saja, tidak menggunakan button, tapi nanti dia tampil seperti button. Ini kalau menggunakan Bootstrap seperti itu ya. Yaitu BTN primary ya, kemudian scan profil produk ya. Nanti keterangannya seperti itu ya, sehingga nanti di sana akan tampil tulisan scan profil produk, dan di sampingnya nanti akan ada simbol QR, yaitu kita menggunakan ini ya, font awesome ya, FA QR code. Nah, kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini kita copy ya. Kemudian kita letakkan di sini ya, di sebelah tombol pencarian. Kita masih bekerja di template cache ini ya. Jadi teman-teman kalau bingung itu ada di mana ya, bisa coba dicari ya. Pencarian. Ada di sini ya. Nah, kalau tidak ada di pencarian ya, teman-teman bisa periksa ya. Ini semestinya bukan ada di template ya, tapi ada di landing page-nya. Di landing page ya. Di sini apakah ada pencarian ya? Kita coba cari ya. Pencarian, tidak ada juga ya. Nah, ini saya koreksi ya. Semestinya dia ada di template cache ya. Dan kita letakkan di sebelah dari form ini ya. Karena kita menghendaki dia terletak di dalam form ya, maka kita meletakkan kodenya di sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Jadi dia masih berada dalam konteks form ya. Dan nanti dia akan bertambah di sini ya. Jangan lupa ini disimpan dulu ya. Nanti akan bertambah di sini satu tombol, yaitu tombol scan QR code. Kita klik ya. Nah, scan QR code seperti ini ya. Jadi tombol ini ketika diklik nanti akan mengarahkan pengunjung ke halaman atau ke controller pengunjung ya, dan ke metode scan QR. Setelah itu nanti kita baru buat controller untuk scan QR-nya. Jadi kalau berhasil nanti akan tampil seperti berikut ini ya, sama dengan yang tadi sudah kita pelajari. Nah, fungsi link di atas jika dikunjungi ya semestinya akan mengarah ke URI ya, localhost, demo ya, kemudian ini nama folder proyek kita ya. Oke, ini saya rubah menjadi nama folder proyek ya. Ini ya, nama folder proyek ya. Jadi kalau kali ini kan kita nama folder proyeknya yaitu MyPost Master 3.1 ya. Kemudian nanti mengarahkan ke controller pengunjung ya, kemudian scan QR ini. Nah, langkah berikutnya ya, kita akan membuat controller untuk QR code reader dengan nama pengunjung tanpa autentikasi login ya. Oke, jadi kali ini konteksnya kita masih sama dengan sebelumnya, yaitu bagaimana membuat fasilitas kepada pengunjung tanpa perlu login ya. Jadi asumsinya ketika kita nanti membuka minimarket ya, pengunjung itu bisa menyekan produknya tanpa perlu login. Ya masih seperti itu. Jika nanti kita menggunakan asumsi lain, tentu ini memerlukan penanganan coding yang berbeda. Nah, kali ini untuk membuat controller ya pada untuk QR code reader ini ya, kita ini ya membuat controller untuk QR code dengan nama pengunjung, nama controllernya pengunjung ya, tanpa autentikasi login. Dan nanti kita akan copy dari landing page yang sudah ada sebelumnya. Jadi landing page kemarin juga kita buat sendiri ya. Ini kita masuk ke controller ya, dan kemarin ada landing page ya. Nah, ini kita copy ya, dan nanti kita jadikan dasar untuk membuat controller pengunjung. Ini kita copy ya, tadi saya paste. Kemudian ini kita rubah ya, pengunjung seperti ini ya. Oke, ini kita rubah menjadi pengunjung ya.
Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita ikuti arahan yang ada di sini ya. Berikutnya kita diminta untuk melakukan pengeditan controller dan membuat metode scan QR untuk membuat view QR code. Jadi nanti di sini ya kita akan membuat metode scan QR. Ini kita pakai saja di sini ya. Dan nanti kita ganti ya indeksnya, tidak usah pakai indeks ya, nanti langsung ke scan QR ini. Nah, bawaannya nanti dia akan tetap menampilkan template gas ini ya, dan nanti memanggil ya dashboard ya, dan nanti dia ini ya menyisipkan data di sini ya, sehingga nanti ya dari sebelumnya sebelum ada halamannya ya, kali ini ya kita ketika kita klik di sini ya, dia langsung masih mengarahkan ke halaman ini, dan nanti kita tinggal tambahkan ya view yang ada di sini, view yang nanti tampil di sini ya, yaitu view-nya di sini adalah memanggil ya, memanggil QR code scannernya atau pembaca dari QR code-nya. Nah, tapi sebelumnya kita perlu ya memahami template-nya ini dulu ya. Template ini merupakan sebuah library ya, di mana fungsi load-nya ya dia memanggil template-nya itu sendiri ya, di mana di sini ya dia akan mengembalikan ya this load view template-nya ini ya, kemudian mengembalikan ya template datanya, dan nanti dia ada nilai kembaliannya sesuai dengan nilai kembaliannya di sini, yaitu true atau false ya. Kemudian kontennya ya di CI load view kemudian view data ya, dan nanti di sini bawaannya true ya. Kemudian di CI get instance ya. Nah, oleh karena itu ya di bagian pengunjung ya semestinya di sini bukan this load view, tapi kali ini ya kita akan merubahnya ya sesuai dengan yang ada di dashboard ya, yaitu dia this template load ya. Kemudian nanti kita sebutkan nama template-nya ya. Ini yang kemarin sekaligus kita perbaiki ya, tidak menggunakan load view ya, yaitu this template load ya, template guys ya. Kemudian nanti kalau kita lihat di bagian apa tadi ya, di library-nya ya, library template ya, kemudian dia baru menampilkan view mana ya di sini ya, view mana yang akan ditampilkan template ya, kemudian template data ya, template data kemudian nilai returnnya. Kita coba dulu ya di sini menggunakan template bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat ya, unable to request file PHP ya, ini kita kembali dulu ke sini ya. Oke, kemudian kita klik scan QR. Scan QR-nya kalau kita lihat ya di pengunjung ya, kemudian scan QR ya, this template load ya, template guys ya, kemudian nah ini dia berikutnya ya kita akan memanggil ya view landing page ini dulu ya, V ya, kemudian landing ya, klik seperti itu ya, kita coba ya. Nah, dia baru sampai ke sini. Nah, karena kita akan membuat halaman QR ya, kita di sini ya dari landing page ya kita rubah, kita copy ya, kemudian kita panggil di sini ya. Kita rename ya. Di sini kita rubah menjadi V-scan QR ya. Ya, seperti itu ya. V-scan QR ya, dan nanti di bagian pengunjung ini kita rubah menjadi V-scan QR. Jadi, kurang lebih nanti seperti itu ya. Di V-scan QR-nya nanti kita isi program yang nanti menampilkan QR code-nya, menampilkan QR code reader-nya. Sampai di sini kita cek dulu apakah programnya sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, kita cek berjalan dengan baik ya. Kemudian berikutnya ya, kita membuat view QR code reader. Nah, view QR code reader ini nantinya akan memanggil library QR code reader. Jadi pastikan library-nya sudah diletakkan ke dalam proyek dengan benar. Misalnya diletakkan di folder aset seperti berikut ya. Misalnya saya letakkan seperti ini. Nah, library-nya teman-teman sekalian nanti saya bagikan ya di Google Drive ya. Dan nanti ya kita menggunakan library ya, ini ya itu JS ini ya. Di bagian ini nanti ada, di sini ada webcam jQuery ya, dan seterusnya ya. Ini saya copy aja ya. Saya copy ya, kemudian saya letakkan di proyek kita, yaitu di sini ya. Saya letakkan di aset ya, kemudian di JS.
JS, saya paste di sini ya. Kemudian ini saya rename saja biar tidak bingung dengan JS sebelumnya ya. Misalnya di sini adalah QR Reader seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Penamaannya nanti bebas, tapi nanti silahkan sesuaikan kode programnya. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita letakkan di sini. Kemudian coding view pengunjung ya untuk menampilkan QR code reader dengan kamera. Nah, kode view pengunjungnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan. Nanti kita gunakan template ini dulu ya untuk demonstrasi biar cepat ya. Nanti teman-teman boleh memodifikasi dengan menggunakan versi yang lainnya ya. Saya copy saja ya. Dan kode program ini nanti sudah saya bagikan. Ini saya copy saja ya. Dan nanti kita sesuaikan. Nah, di sini V-scanner QR code-nya ya kita rubah ya menjadi seperti ini. Jadi nanti sebenarnya ya ini perlu sih kita tampilkan menunya, tapi kali ini karena kita mengembangkan dengan cepat ya, maka bagian ini tidak kita tampilkan dulu. Nanti kita fokus ke readernya ini dulu. Karena nanti kalau ini kita reload ya, dia akan menampilkan di sini scan QR code-nya. Ya, kita lihat ya di sini V-scan QR ya semestinya menampilkan scan QR-nya. Kemudian scan QR ya di sini ya template guys V-scan QR ya. Nah, semestinya dia menampilkan ini ya barcode scanner dengan webcam. Oke, kalau belum bisa ya saya sendiri kayaknya masih belum memahami ya itu template-nya seperti apa ya. Nah, karena itu kita abaikan template dulu ya, kemudian load ya, kemudian view ya. View ya. Di sini kita panggil langsung di V-scan QR-nya ya. V-scan QR seperti itu ya. Ini tanpa data dulu ya, kita abaikan dulu dan ini kita tutup statementnya ya. Kemudian kita coba refresh di sini. Nah, di sini langsung menampilkan scan QR-nya. Yang perlu diperhatikan bahwa untuk scan QR ini ya kameranya itu tidak bisa kita menggunakan bersama-sama dengan aplikasi yang lainnya. Sehingga nanti kalau belum tampil ya, pastikan nanti tidak ada penggunaan kamera di aplikasi lainnya. Misalnya di saya ya, itu apakah ada di sini yang menggunakan itu ya, kamera ya. Oke, kita cek di sini kayaknya tidak ada yang menggunakan kamera ya. Sehingga nanti kita kalau cek di sini semestinya di sini berjalan dengan baik. Kalau belum berjalan, kita coba di sini ya lakukan debugging ya, kita cari ya errornya kira-kira ada di mana ya. Oke, kita coba. Nah, di sini ya pengunjung JS QR code lib was loaded ya, kira-kira nanti salah ya, was not valid JavaScript MIME type ya. Nah, kalau kita perhatikan ya tadi ya di sini ya di vscan QR code scannernya dia meload JavaScript ya yang terkait dengan kamera ya. Kalau kita perhatikan ya yaitu dia di sini ya JS QR code lib.js dan web code cam.js. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu arahkan ya sesuai dengan path yang tadi sudah kita siapkan. Jadi tadi path-nya ya di tempat instalasi kita itu kita letakkan di sini ya. Kita letakkan tadi di aset ya. Aset ya, kemudian di JS. Dan ada di QR code reader. Ini perlu kita copy path ya di sini ya. Copy path seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam view yang terkait dengan scanner QR code tadi ya. Kita masukkan ke view. Action. Kemudian view ya. Di scan QR ini. Nah, ini kita perlu masukkan ke sini. Tapi karena kalau kita perhatikan ya, kita berada di ini ya, berada di pemrograman code igniter ya. Jadi pastikan ya untuk yang lainnya ya seperti di AAA ini ya, kita nanti menggunakan base URL. Jadi nanti kita gunakan base URL ya. Kita rubah menjadi seperti ini ya. Bisa langsung sama dengan seperti ini ya. Ini kita gunakan base ya, kemudian URL ya. Oke ya. Karena dengan seperti itu akan langsung dicetak ya.
kemudian ini kita rubah menjadi slash dari backslash ya. Kemudian ya QR code readernya ya CS-nya ini kita hapus ya, karena dia sudah ada di dalam folder CS ya. Nah, sampai di sini ya, untuk QR code lib-nya apakah sudah berhasil download dengan benar ya. Kita coba yang QR code lib-nya apakah masih ada error ya. Kita coba reload ya. Untuk yang QR code lib ini masih error ya. Nah, di sini masih ada spasi di sini. Kita koreksi lagi ya di sini ya. QR code lib ya, di sini spasinya semestinya dihapus. Kita cek lagi QR code lib, di sini sudah tidak muncul lagi, tinggal webcam CS-nya, sehingga nanti yang lainnya tinggal kita samakan saja. Kita copy ya, ini kita hilangkan spasi yang tidak diperlukan ya, kita tambahkan ke sini. Nah, ini kita ngopinya dari sini ya, karena kalau kita perhatikan ya, dia ada di folder CS ini ya, sehingga nanti kita kopinya dari sini. Kita copy, kita masukkan ke sini sebelum CS. Dan yang ini juga sama. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita coba reload. Apakah nanti sudah bisa berfungsi? Nah, ini double backslash ternyata ya. Sebelum aset ini ya, sebelum aset ya. Sehingga nanti sebelum aset ya, backslashnya kita hapus karena base URL itu ternyata sudah ada backslashnya. Kita coba lagi. Nah, sejauh ini masih error ya. Kita perlu memberikan analisa lebih lanjut ya. Apakah path-nya itu sudah benar sih ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, JS ya, kemudian sorry ya, tadi ada di dalam subfolder ya kalau kita perhatikan ya. Kalau kita lihat ya di aset ya, dia selain JS itu ada di folder QR code reader ini ya. Jadi nanti pastikan ya di sini ada QR code readernya setelah JS ini ya. Setelah JS ada QR code readernya seperti ini. Oke. Ini ada kesalahan ya. Sebenarnya kelasnya ada di sini. Oke, sampai di sini kita coba lagi programnya. Yang pertama untuk errornya sudah berkurang ya. Ini QR code reader webcam JS. Script form not enough. Jadi ini masih ada kesalahan ya. JS QR reader webcam JS. Dan satu lagi ya, load pilot for script with ini ya webcam webcode cam JS ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan library dari QR reader-nya ya, di sini webcam code cam ya, itu ada JS sebelum titik JS-nya. Sehingga nanti kalau ini kita coba rubah tambahkan JS di sini ya. Apakah nanti akan bekerja? Kita coba jalankan ya. Oke, untuk error sudah hilang ya, tapi di sini ya video selected ya is undefined. Ya, ini kita coba cari analisis ya webcam selected-nya ya, itu ada di mana ya. Nah, di sini ada kode yang dijadikan komentar ya, karena kita template ya. Kita coba komentarnya kita nonaktifkan dulu. Kita coba lihat ya, apakah nanti ini akan berhasil ya. Oh, masih ada error ya, video select is undefined ya. Ini kita kembalikan ke komentar dulu aja ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini justru errornya itu ada di webcam.js.js-nya ya. Ini webcam.js ya. Ini library-nya ya. Sehingga sebaiknya saran saya tidak mengkoreksi ini ya. Kita coba cari ya permasalahan yang mungkin ada ya. Karena ini ya kode program ini sebenarnya kalau kita lihat ya di localhost demo ya. Itu untuk fungsi webcam-nya kan sudah berjalan dengan baik ya, tanpa error di sini ya.
webcam QR. Nah, tips pengembangan yang lebih cepat ya daripada kita mungkin menganalisa ini terlalu lama ya. Saran saya kita gunakan reader yang lainnya. Misalnya di sini ya, saya akan mencoba menggunakan ya reader yang lainnya yang sudah terbukti bisa ya. Misalnya di sini ya, yang Medigrey di sini. Kalau kita lihat ya di sini fungsi kameranya dia sudah bisa seperti ini ya. Sehingga nanti kita gunakan aja lah ini yang bisa kita ambil ya. Nah, karena itu kita tadi dari proyek sebelumnya ini ya scan QR-nya ya kita hapus saja semua ya. Kemudian kita ambil dari kode yang sudah terbukti bisa, yaitu yang ada di sini ya. Kita buka ya. Ini langsung aja kita copy paste Ctrl A, Ctrl C ya. Kita masukkan ke sini. Nah, berikutnya karena ya kode program ini dia ini ya meload insta scan ini ya, maka kita perlu masukkan library-nya ya. Kita masukkan library-nya ya, ini ya, Instascan ini ya, kita copy ya. Kemudian kita masukkan ke proyek kita, yaitu yang ada di sini ya, kemasukkan ke aset. Yes ya. Nah, ini kita hapus saja karena kita tadi sudah coba tidak berhasil ya, kita masukkan library yang lainnya yaitu Instascan min.js ya. Kemudian kita sesuaikan aja yang ada di sini ya, Instascan ya. Ini ya. Kita sesuaikan ya seperti ini ya. Kemudian karena ini ada di folder aset ya. Kemudian yes ya. Nah, ini kita masukkan base URL. Oke. Kurang lebih seperti itu ya, sehingga nanti program kita ya sebelumnya seperti ini ya, kita coba reload ya, akan berubah menggunakan Instascan. Nah, ini langsung bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini langsung bisa ya. Nah, di sini ya. Nah, kita nanti tinggal mencoba ya, menyeken. Jadi kalau percobaannya ya, kita misalnya gunakan ini ya, akun lainnya di browser yang berbeda ya, dan nanti kita login ya sebagai admin ya. Kita login sebagai admin ya, ini ya, kemudian admin ya, kemudian sign in ya. Nah, kemudian kemarin yang ada QR code-nya dan sudah kita perbaiki yaitu di bagian item ini. Nah, kita kali ini ya akan mencoba ya bagaimana sih agar yang ini ya banana ini ya nanti bisa di-scan QR code-nya ya. Nah, QR code-nya nanti bisa disimpan ya. Dalam hal ini untuk saya kirim ke ini. Ini saya simpan gambar sebagai ya. Saya kirim melalui WA ya untuk demonstrasi. Oke, saya download ya. Kemudian kita kembali ke browser yang berbeda ini. Nanti hasilnya akan kita coba scan dulu. Dan nanti hasil scan-nya nanti akan kita proses untuk mengarahkan ke halaman yang lainnya. Nah, hasil dari QR code tadi ya. Ini saya coba scan ya. Dan nanti akan menampilkan apa di programnya. Nah, QR code-nya ini coba kita scan ya. Nah, ini sudah berhasil. Dia menampilkan ini ya, item generate QR code. Nah, ini merupakan kode yang ada di database kita. Jadi kalau kita cek tadi database-nya ya, di My Post ya, kemudian di bagian item di sini ya. Item ya, dia menyisipkan sebuah ini ya, kode ya. Nah, ini tinggal kita rubah saja. Nanti sebenarnya ini kita rubah menjadi program ya. Dan nanti di sini ya, kode jadi dari URL-nya ini kita rubah. Misalnya kali ini kita akan merubahnya ke pengunjung ya. Pengunjung ya. Kemudian di sini tidak lagi generate QR code, tapi nanti dia ke profil ya. Profil produk. Dan nanti di sini kita berikan ini ya, item ID-nya. Jadi nanti dia akan mengarahkan ke alamat ini, tidak lagi mengarahkan ke tadi sebelumnya adalah ke QR ya. Pengunjung profil produk 25. Pengunjung profil produk pengunjung kemudian profil produk 25. Artinya itu nanti akan kita arahkan ke sini.
Jadi nanti kita menggunakan controller yang pengunjung ya. Controller ya, kemudian pengunjung ya. Nah, di sini setelah scan QR ya, kita buat public function ya, kemudian profil produk ya. Dan nanti di sini dia akan menampilkannya ke dalam katalog produk. Di sini ada ID-nya. Profil produk ID. Dan nanti kita buat profil ya, katalog profil produk. Oke, setelah sampai di sini ya, kita bisa menyekan ya, mungkin kita akan generate ulang ya dari ini ya. Ini kita generate ulang ya, tidak lagi menggunakan, nah ini ya, dia langsung pengunjung profil produk 25. Ini kita coba simpan dulu dan nanti kita cek dulu ya apakah berhasil. Ini kita coba simpan ya. Nah, berikutnya kita coba scan lagi ya hasil perubahan terakhir ya, sehingga nanti kita bisa membuat tindakan ya atau aksi di luar yang tadi sebenarnya sudah ada secara bawaan ya. Scan. Nah, di sini dia sudah menampilkan ke arah ya localhost ya, kemudian demo my post ya, sebelumnya 22 ya. Kemudian ini pengunjung profil produk 25 ya. Kemudian ini kita modifikasi ya dari sebelumnya hasil scan-nya ditampilkan dalam alert ya. Kali ini kita akan mengarahkan ke pengunjung ini ya, ke pengunjung ya, kemudian profil produk ID ya. Pengunjung ya, di sini ya, kita gunakan base URL ya. Deho base URL ya. Nah, ini kita arahkan ke pengunjung ya. Kemudian profil produk ya. Profil. Kemudian yang terakhir ya, di sini kita sisipkan kontennya ya. Kita sisipkan kontennya ya. Kita tambahkan di sini ya, yaitu konten. Oke, seperti itu ya. Ini hasil tangkapan dari ini ya, konten bersama dengan ini. Href ya, pengunjung profil produk. Oh, ini kontennya harusnya ada di sini. Ini ada di luar ya, karena ini merupakan kode JavaScript ya. Oke, nah, semestinya ada di sini. Jadi nanti dia ketika berhasil menyekan ya akan diarahkan ke alamat web kita, kemudian pengunjung profil produk, kemudian konten. Kemudian di bagian ini ya kita akan mengambil ID-nya karena kalau kita lihat ya hasil scan terakhir dia masih mengarah ke My Postmaster ini. Jadi nanti teman-teman boleh memperbaiki ini database-nya atau kita bisa langsung mengambil ID-nya di sini ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita mendapatkan ID ya, mungkin kita bisa menyiapkan sebuah query di sini ya, yaitu get ya, produk ya, yaitu this ya, kemudian db query ya, kemudian jalankan query-nya ya. Kemudian ini kita ambil row saja ya, row ya, kemudian array. Oke ya. Ini query-nya adalah select ya, bintang from ya, sesuaikan tagelnya ya. Kita akan mengambil p item from p item ya, where id sama dengan di sini adalah id-nya ya. Ini kita gunakan tanda seperti ini aja. Nah, ini select bintang from p item ya, where id sama dengan id. Kemudian di sini kita load view ya, this ya, kemudian load, kemudian view ya. Kita panggil ya, kita nanti akan membuat view. Ini kita buat dari sini juga bisa ya. Kita copy, kita paste, kemudian di sini ya, ini profil produk, itu ya.
Nah, di profil produk ya, nanti kita sudah menyiapkan di sini ya, profil produknya kita gunakan ini. Kita gunakan ini ya. Profil produk sebelumnya kita hapus saja ya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, nanti kita sesuaikan ya profil produknya ya. Dan di sini ya, nama dari variabel yang dikirimkan namanya adalah produk. Sehingga nanti ya, di sini ya, di bagian pengunjung ini ya, nanti kita perlu menyisipkan variabel produk ya. Itu data ya, data ya. Kemudian di sini produk, produk sama dengan ini kita ambil dari get produk. Produk. Nah, nanti bisa kita coba eksplorasi. Kita coba scan dulu yang pertama ya. Pertama kita lakukan, kita coba scan ulang ya, dan nanti hasil scan-nya ya akan ditindaklanjuti ya dengan mengarahkan alamat ke profil produk. Scan dulu. Nah, dia akan diarahkan ke sini ya. Pengunjung profil produk. Nah, ini kebanyakan ya, profil produk ya. Dan nanti dia mengulang ke sini lagi. Oke ya, sehingga nanti ini kita perlu perbaiki ya di bagian scanner tadi ya, scanner ya. Jika berhasil ya, dia akan dicetak ya base URL ya pengunjung profil produk konten ya. Nah, kalau kita perhatikan, karena di konten ini berisi URL ya, jadi tidak bagus ya kalau pemecahannya dari URL itu nanti ada di sini, karena masih mengirim di database itu yang masih di proyek sebelumnya ya. Oleh karena itu pemecahan dari stringnya itu alangkah baiknya kita lakukan di sini ya, kita pecahkan ya stringnya di sini ya, yaitu kita ambil data terakhir di sini ya. Oke, dari di sini adalah konten. Terakhir ya, ini merupakan ID. Nah, ini tidak lagi memuat ID di sini. Tidak lagi memuat URL, tapi dia akan memuat ID. Dan di bagian pengunjung ya, dia sudah tidak perlu ini ya, tidak perlu memecah lagi, karena ID-nya dia langsung berisi ID. Jadi kita coba ulang. Terangkan ya, kita coba scan lagi. Hanya apakah ada error ya pada programnya sebelum. Nah, sekarang malah error tidak bisa nyekan ya. Jadi kita perbaiki dulu. Di sini errornya ternyata exploit is not defined ya. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini bahkan salah ya. Ini menggunakan kode PHP karena menggunakan tanda dolar ya. Jadi kode yang menggunakan JavaScript kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini ya. Pertama ya kita tangkap ya, kita buat string ya dari konten ya, dari variabel konten ya. Konten ya. Kemudian ya hapus slash yang terakhir kita hapus ya. Setelah itu ya kita split ya menggunakan slash ini ya. Kemudian kita pop, kita ambil yang terakhir ya. Slash ini merupakan ID. Ini ya. Oke. Setelah itu kita coba lagi di sini. Sama errornya harus hilang dulu. Oke, hilang dulu ya. Nah, kita coba scan lagi. Ini hasil scan-nya diarahkan ke URL ya, sekaligus mengirimkan ID-nya. ID is not defined sekarang ya. Di ID is not defined ya yang terjadi di sini. Nah, karena ID
di sini memang tidak ada, sehingga nanti di sini semestinya last ya. Oke, kita ulang ya. Kita scan ulang. Nah, ini sudah berhasil mengarahkan ke pengunjung profil produk 25. Tinggal nanti kita jalankan ya. Nah, ini errornya sekarang ada di pengunjung ya, di line 21. Kita lihat ya di pengunjung ya, di line 21. Nah, di sini ya. Di DB query ya, mungkin ini kita coba gini aja ya, misalnya produk ya, kan ya. Jadi get product, kemudian row array. Ini kita tutup dulu ya. Nah, biar kita ketahuan ya, ini masalahnya ada di query-nya atau ada di execute query-nya. Oke, ini kita tambahkan produknya. Oke ya, kita coba jalankan ya. Row array on boolean, membran function. Row array kok tidak ada? Ini apa ini? Atau ini tidak bisa menggunakan petik ganda ya? Kita gunakan petik tunggal ya. Kita gunakan ID ya. Ini kita tutup aja di sini ya. Kemudian di sini ya kita berikan seperti ini aja. ID, kemudian titik, kemudian tanda petik. Kita coba seperti ini ya, apakah nanti hasil ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, kita coba jalankan. Masih ada error ya, row array ya. Kalau ini kita out ya. Menggunakan result. Oke, kalau kita periksa lagi ya, untuk ID-nya ini kan sebenarnya tidak ada ya, karena di item itu yang ada itu sebenarnya item ID. Ya, nanti ini kita coba sesuaikan ya, item ya, kemudian ID. Ini masih tetap menggunakan row array aja ya, karena kita menginginkan ya hasilnya itu cuma satu baris data saja. Kita coba lagi. View argument function view ya, oke. Tadi errornya sudah berhasil ditangani ya. Kemudian kita ya di sini profil produk ya. Kita meload view ya, P ya, kemudian profil produk ya. Kemudian kita sertakan datanya. Tapi nanti itu ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Kemungkinan masih ada error ya. P profil produk tidak ditemukan ya. P profil produk. Nah, ini kurang besar. Nah, kita sudah mengarah ke profil produk ya. Namun demikian ya, di sini ya, untuk gambarnya dan lain sebagainya belum berhasil di load ya. Jadi nanti tidak semuanya kita tampilkan ya, karena kita demonstrasi singkat ya di sini ya. Untuk ya produk nama. Jadi kita cek dulu ya di sini ya. Data-data yang dikirimkan di apa? Di variabel produk itu apa saja sih ya? Oh ya, pertama, oke. Kemudian range R ya di produk. Kita cek datanya ada apa saja dan nanti kita coba tampilkan. Nah, di sini ada barcode ya, namanya, name ya, name ya. Ya, nah ini namanya kita rubah menjadi name, kita sesuaikan ya. Nah, yang nama-nama ya kita coba replace sekalian aja. Gunakan name. Ada dua ya, kita replace semua. Sehingga nanti ya kalau kita reload ya, yang terkait error dengan nama itu nanti akan hilang. Kemudian berikutnya name of non-object ya. Kalau kita lihat ya, ini bukan objek ya, sehingga saran saya ya ini tadi dari apa ya kita rubah menjadi row ini aja ya. Ya nanti dia masih berupa objek.
Nah, ini kalau kita lihat ya, nah, yang harga memang belum ada. Harga kita rubah menjadi price ya. Name ya, kemudian harga ya kita rubah menjadi price. Oke, harga kita rubah menjadi price ya. Kemudian yang lainnya deskripsi. Deskripsi itu bisa kita isi dengan apa ini? Ya, yang lainnya kita hapus saja ya. Karena kita belum punya ide ya. Oke, deskripsi dan lain sebagainya yang kita hapus. Kategori ya, untuk kategori ada enggak ya? Kategori data kita ya. Itu gambar created ya, stok. Durian Musangking ya, nama aja lah ya. Yang lainnya nanti silahkan coba disesuaikan. Kemudian price stroke sama price saja. Pertama nanti yang penting itulah ya. Kategori kita jadikan komentar saja ya. Ini ya. Teman-teman nanti silahkan coba dikembangkan sendiri ya. Untuk deskripsi ini juga tidak ada datanya ya. Kita hapus saja. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Buah pisang ya. Yang lainnya nanti kita hapus dulu ya. Nanti silahkan coba dilengkapi sendiri. Nah, ini tambah ke keranjang belanja. Nanti di sini adalah item ID. Kemudian yang gambar ya. Gambar ya. Jadi nanti produk ya, gambarnya nanti keterangannya di sini ya, yaitu gambar sama ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Untuk detailnya nanti silakan teman-teman coba kembangkan sendiri. Ini saya tunjukkan ya konsep dasarnya ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut ya. Nah, kalau memang sudah selesai di bagian ini ya, pengecekan datanya itu bisa dihilangkan, sehingga nanti akan tampil seperti itu. Pisang harganya 2000 ya. Dan nanti fungsi-fungsi yang lainnya bisa dikembangkan ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Baik, saya kira kurang lebih demikian ya pembelajaran kita kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Dan nanti bisa dikembangkan lagi dieksplorasi dan bisa menjadi bahan pembelajaran nanti teman-teman ketika mengerjakan skripsi. Demikian perkuliahan kita kali ini sekaligus sebagai penutup seluruh rangkaian perkuliahan yang kita laksanakan pada perkuliahan pemrograman project web ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.